Dalam video ini, kami akan menyampaikan analisis reflektif terhadap kasus perusakan rumah singgah retret pelajar yang terjadi di Kampung Tangkil, Cibumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada akhir Juni 2025 dan menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan sekelompok warga yang merusak rumah yang digunakan untuk kegiatan retret pelajar. Masalah yang kami identifikasi adalah munculnya tindakan kekerasan terhadap tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan beragama, nilai toleransi, dan supremasi hukum di masyarakat. Kasus ini tidak hanya muncul isu hukum, tetapi juga isu sosial dan keberagaman. Oleh karena itu, kami akan membedanya menggunakan 6 komponen berpikir kritis sesuai materi dari mata kuliah ini. Sebelum kita masuk ke analisis, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu klaim. Klaim adalah pernyataan yang menyatakan suatu yang dianggap benar dan menjadi dasar dari sebuah argumen. Klaim dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Pertama, klaim fakta adalah pernyataan yang bisa dibuktikan secara kebenaran dan secara objektif. Selanjutnya, klaim nilai menyampaikan penilaian berdasarkan standar moral atau etika yang berlaku. Sedangkan klaim subjektif merupakan pernyataan yang muncul dari alam pribadi, perasaan atau subjektif ini dipengaruhi oleh emosi, suasana hati, maupun mekanisme pertahanan diri. Selanjutnya, dalam kasus perusakan rumah singgah retret pelajar di Sukabumi ini, kita menemukan 3 jenis klaim tersebut, yaitu klaim fakta yang pertama, terdapat pernyataan bahwa 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, dan Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk merenovasi dan sarana ibadah. Selanjutnya, terdapat klaim nilai, terlihat dari pernyataan bahwa tindakan pengerusakan ini merupakan bentuk intoleransi yang tidak bisa dibenarkan dalam masyarakat demokratis. Klaim ini mencerminkan penilaian etis terhadap tindakan yang dianggap melanggar nilai kebebasan beragama. Selanjutnya, klaim subjektif muncul dari pandangan sebagian warga yang merasa terganggu atau terancam oleh aktivitas di rumah tersebut. Klaim ini tidak bisa dibuktikan secara objektif karena berasal dari perasaan pribadi yang tidak biasa. Oke, lanjut. Apa itu analisis kritis? Analisis pertama itu proses mengevaluasi informasi secara objektif dan mendalam. Yang kedua yaitu mempertimbangkan keakuratan sumber, isi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan tujuan dari analisis kritis yaitu untuk menentukan kebenaran, menentukan keadilan, nilai, dan memahami konteks secara menyeluruh. Poin penting dari analisis kritis pada kasus Cidahu, Sukabumi tentang intoleran yaitu yang pertama yaitu 1. Identifikasi sumber. Dari kelompok kami menggunakan kompas.com dan Tribun Jabar ID.co sebagai media yang kredibel dan objektif. Yang kedua itu temuan utama. Perusakan muncul karena prasangka dan ketidaktahuan terhadap aktivitas rumah retret, adanya ketegangan sosial dan yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai. Poin yang ketiga yaitu evaluasi. Tindakan perusakan. Yang pertama itu melanggar hukum pidana dan merusak nilai toleransi sebagai fondasi penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu argumen dan counter-argumen. Dalam berpikir reflektif, kita perlu menyusun argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Argumen adalah alasan yang digunakan untuk mendukung suatu klaim. Dalam proses berpikir kritis, argumen yang kuat juga perlu diuji dengan counter-argumen. Setelah menganalisis sumber dan isi berita, kami masuk ke bagian ketiga yaitu menyusun argumen dan counter-argumen. Argumen kami adalah bahwa tindakan perusakan menunjukkan intoleransi yang harus ditindak secara tegas. Ketika warga merusak properti hanya karena perbedaan keyakinan, itu berarti nilai hidup bersama sedang terancam. Counter argumen yang mungkin muncul adalah sebagian warga merasa terganggu atau tidak diajak komunikasi. Namun apapun alasannya, tindak kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan dan bukan jalur penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah pola deduktif. Sebelum menjelaskan bagian ini, mari kita pahami bahwa penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan dari premis umum ke kesimpulan khusus yang pasti. Pola deduktif digunakan untuk menilai apakah suatu argumen valid secara logis. Berikut saya akan menjelaskan 5 pola deduktif yang kami tentukan dan kami temukan dalam penalaran terhadap kasus di Sukabumi. Yang pertama adalah modus ponens, yaitu jika seseorang merusak properti,
maka ia harus dihukum. Pelaku merusak properti, maka mereka harus dihukum. Kemudian yang kedua adalah modus tens, yaitu jika rumah itu bukan tempat retret, maka tidak akan dirusak. Tapi rumah itu dirusak, maka itu memang digunakan untuk retret. Yang ketiga, silogisme hipotesis, itu jika intoleransi dibiarkan, maka konflik meningkat. Jika konflik meningkat, maka stabilitas terganggu. Jadi jika intoleransi dibiarkan, stabilitas terganggu. Keempat adalah disjunktif, yaitu entah para pelaku tahu itu rumah retret atau tidak, tapi mereka tahu, maka mereka sengaja merusaknya. Yang terakhir, dilema, yaitu pemerintah harus bertindak tegas atau membiarkan intoleransi meluas. Tentu kita tidak bisa membiarkannya, maka pemerintah harus bertindak tegas. Baik, selanjutnya kita masuk pada pola induktif dan kesesatan berpikir. Kita juga bisa menggunakan penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari pengamatan kasus-kasus tertentu. Selain itu, kita harus waspada terhadap kesesatan berpikir, yaitu bentuk argumen yang tampaknya logis, tetapi sesungguhnya cacat secara nalar. Untuk pola induktif, yang pertama adalah analogi, di mana kasus ini mirip dengan kasus di Temanggung, di mana perusakan juga terjadi karena intoleransi dan minimnya mediasi. Yang kedua adalah generalisasi, di mana banyak kejadian serupa di berbagai daerah menandakan budaya toleransi masih belum kuat. Dan yang ketiga adalah kausalitas, di mana lemahnya edukasi keberagaman dan penegakan hukum yang tidak konsisten bisa memicu aksi massa seperti ini. Selain itu, kami menemukan 4 jenis kesesatan berpikir dalam pernyataan publik. Yang pertama ada argumentum ad populum, yaitu semua warga merasa terganggu jadi rumah itu memang layak dirusak. Yang kedua, red herring, di mana masalahnya bukan perusakan, tapi rumah itu belum berizin. Selanjutnya ada ad misericordiam, di mana kami hanya ingin didengar, jadi maklumi aksi kami. Yang terakhir ada strawman, di mana katanya rumah biasa, tapi ternyata digunakan sebagai gereja ilegal. Kesimpulan dari analisis kami adalah perusakan rumah retret ini merupakan bentuk nyala dari intoleransi sosial yang berbahaya. Namun, reaksi pemerintah dengan memberikan bantuan perbaikan dan penyerahan proses hukum kepada aparat adalah langkah yang tepat. Kami akan merekomendasikan adanya edukasi rutin soal toleransi di lingkungan warga serta mediasi aktif dari pemangkau kepentingan untuk mencegah konflik. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat nilai hidup damai dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami semua.